Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Sugianto Sulistiono selaku pengampu dari mata kuliah Mekanika Fluida dan juga para pemirsa semuanya yang sedang menyaksikan video pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Rofi'i, saya dari Prodi Fisika Universitas Erlangga, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai mekanika fluida, yang secara khusus pada video kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana penurunan dari masing-masing persamaan yang ada dalam mata kuliah mekanika fluida. Di sini ada beberapa persamaan yang akan kita coba bahas. Nah, untuk teknisnya di sini telah saya siapkan beberapa persamaan yang akan kita bahas. Dan untuk sistemnya, di sini kita akan mencoba mencari tahu bagaimana detail dari masing-masing persamaan, dan kita akan mencoba menuliskannya, mencoba menurunkannya sendiri berdasarkan apa yang kita dapat. Di sini kita akan coba untuk menanyakan bagaimana penurunan dari satu persamaan dengan menggunakan ChatGPT, dan kita akan coba menuliskan ulang dari apa yang sudah kita dapatkan. Baik, di sini yang pertama kita punya persamaan kontinuitas. Ya, kita coba tanyakan ke ChatGPT ya. Oke, write in detail, step by step, the derivation of this formula. Oke. Di sini kalau kita lihat ya, persamaan ini kita berangkat dari prinsip kekekalan massa. Nah, oke. Kemudian kita juga menganggap bahwa volumenya merupakan sesuatu yang konstan yang bisa kita kontrol besarnya, dan kita definisikan apa yang disebut sebagai fluid density. Oke, sebelum itu kita coba tuliskan dulu ya persamaan ini ya. Sebentar. Kita coba ambil persamaan ini, kita tuliskan di sini dulu. Ini yang pertama ya. Sebentar. Yang pertama, yang besar. Yang pertama, kita bahas terkait persamaan kontinuitas. Oke, di sini kalau kita lihat di ChatGPT ya, pertama kita berangkat dari prinsip kekekalan massa di sini. Kemudian kita anggap volumenya bisa kita kontrol, dan kita definisikan apa yang disebut sebagai densitas kerapatan. Densitas flux atau kerapatan flux yang kita representasikan sebagai perkalian dari densitas atau rho dengan kecepatan. Jadi kerapatan flux ini kita definisikan sebagai berapa besar arus perpindahan massa di sini, persatuan volume. Oke, kemudian kita definisikan berapa banyak perubahan massa yang terjadi dalam suatu volume tertentu. Maka tentu karena rho sama dengan dou m per dou v ya, kita dapatkan bahwa dou m sama dengan rho kali dv. Dan dari sini kita hitung berapa nilai dari dou m per dou t. Dan kita tinggal dapatkan ya, kita tinggal turunkan terhadap waktu. Lalu kita tuliskan dia melalui teorema divergensi bahwa rho dv per dou t dia sama dengan min integral rho v kalikan dA. Lalu kita bisa satukan semuanya. Oke, kita tuliskan ya. Yang pertama, kita definisikan, sebentar, ini kurang besar namanya. Oke. Kita definisikan yang dinamakan sebagai fluid density, yang mana kita definisikan sebagai rho kali V. Nah, kemudian kita tahu bahwa rho itu adalah
do M per do V, maka dari sini kita dapatkan bahwa do M dia sama dengan rho dikalikan dV. Dan pada saat kita turunkan terhadap waktu ya, kita punya bahwa do M per do T dia sama dengan rho do V per do V per do T ya. Oke. Oke, kita coba kembali ke GPT ya di sini. Selanjutnya kita terapkan teorema divergensi di sini. Ini kita punya do rho dv do t dia sama dengan min integral rho v dA. Rho v dA apa dA ini? Kita lihat ya, luasan. Rho v dA. Oke, kita punya ini, kita coba lihat ya di sini ya. Nah, ini kita bisa tuliskan juga sebentar. Oke, sebelum ke sini ya. Ini kan bisa tak tuliskan sebagai dm per do t sama dengan do rho v per do t. Oke. Dan do rho v per do t ini kita bisa ubah dia dalam bentuk ini ya. Dalam bentuk ini. Dan ini kan dia sama dengan apa dia? Min. Bentar. Kita punya gitu ya. Kita punya dia akan sama dengan ini kan kita bisa gunakan aturan teorema divergensi ya. Ini dia akan sama dengan apa kira-kira? Kita bisa hubungkan ke ini ya. Kita bisa hubungkan dia ke min integral. Ini kan rho v ya. Ini juga berarti divergensi dari rho v. Divergensi dari rho v sama dengan yang atas ada ya. Oke. Ini dikalikan dengan dv ini yang kita kenal dengan nama teorema divergensi. Oke, di sini kita bisa sederhanakan ya, kita bisa buang semua do v-nya sehingga kita dapatkan do rho per do t dia sama dengan min gradien, divergensi maksudnya. Divergensi dari rho v kita pindah ruaskan dia do rho per do t tambah gradien dari rho v dia sama dengan 0. Oke, ini sudah sama dengan persamaan di atas ya, jadi ini sudah terbukti. Oke, kita lanjut ke nomor 2 di sini. Bentar, kita coba. Kita coba tulis dulu persamaannya ya. Persamaannya itu ini. Ini persamaan apa namanya? Hukum kekekalan momentum. Oke. Oke, selanjutnya kita coba mengcopy persamaan ini ke ChatGPT ya. Kita copy ke ChatGPT sebentar. Nah, sama dengan ini ya, kita tinggal ubah saja. Add in detail, step by step, derivation of this formula. Oke, di sini kita dapatkan persamaan awalnya ya. Di sini sebentar. Oke, sebentar ini masih agak lemah jaringan. Oke, kita lihat di sini ya. Kita berangkat dari hukum Newton 2, yang mana pasti sigma F sama dengan MA. Dan di sini kita lihat di sini apakah kita sudah bisa dapatkan.
persamaan Navier-Stokes ini kita turunkan dari hukum 2 Newton, yang mana perubahan perubahan momentum dari suatu fluida dia sama dengan jumlah dari gaya. Oke, perubahan momentum dari fluida. Oke, di sini kita katakan rho v ini berarti rapat momentum. Rapat momentum. Dia kita perubahannya terhadap waktu ditambah dengan apa ini? Rho v cross v, Rho v cross v. Rho v cross v. Di sini dia merepresentasikan divergensi dari momentum flux density, oke. Dan F merepresentasikan penjumlahan dari seluruh gaya eksternal. Oke, lalu di sini ada suku min. Jadi di sini kalau kita lihat ya, ini sebenarnya gaya. Ini suku rho do v per do t, ini sebenarnya gaya. Tapi gaya persatuan volume ya, kalau boleh dikatakan. Nah, kemudian di sini ada suku gradien dari apa ini? Gradien dari momentum, gradien dari tekanan, pressure. Lalu ada juga suku dari viskositas dan suku dari apa ini? Rho G. Dari mana ini sebentar? Body force. Ini disebabkan oleh gravitasi. Jadi ini sama dengan gaya berat. Jadi ini boleh dikatakan gaya berat persatuan volume. Jadi rapat gaya berat lebih tepat. Oke. Lalu kita satukan. Oke. Kita coba lihat lagi di sini ya. Di suku kedua dia merupakan divergensi dari flux kita. Bentar. Flux kita kalikan dengan ini ya, kita kalikan dengan kecepatan. Nah, untuk apa kita gunakan itu? Oke, sebentar, kita coba lihat ya. Oke, sekilas seperti itu. Mungkin kalau ini kurang jelas ya, kita coba tulis ulang. Coba minta respon ulang dari persamaan ini. Oke, ini lebih jelas nampaknya. Rho do v per do t ini perubahan momentum dari fluida terhadap waktu. Kemudian rho v dot cross v dia merepresentasikan percepatan konvektif, yang mana dia percepatan fluida ini terjadi karena adveksi dari momentum karena medan kecepatan. Oke. Kita coba tuliskan ulang ya. Sebentar. Jadi ini asal usulnya ya. Ini berasal dari hukum 2 Newton. Yang mana kita punya bahwa sigma F dia akan sama dengan MA. Atau lebih tepat kita katakan sigma F sama dengan do, ya boleh MA, juga boleh do P per do T juga boleh. Atau mungkin kita bisa tuliskan aja sebagai ini aja. Oke. M dV per dt juga boleh gini. Jadi di sini ada banyak bentuk ya. Yang paling umum ya dV per dt aja. Nah, oke. Di sini dV per dt ini disebabkan oleh dua suku. Oke, mungkin sebelum ini. Kita juga bisa bagi ini semua dengan volume. Jadi kita punya sigma F per volume sama dengan P per dot. Oke, mungkin ini ntar lagi aja. Nah, kita coba lanjut dulu ya. Nah, di sini ada sigma F, kemudian ada dP per dt ya. Ada dP per dt. Nah, dP per dt ini kita bisa tuliskan dia sebagai, oke, ada dua suku di sini, ada rho dV per dt, lalu ada rho v dot
berat V. Oke, ini maknanya apa? Jadi perubahan momentum terhadap waktu itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, perubahan oke, sebentar. Ini jangan dalam rho dulu, dalam M dulu. Yang pertama itu adalah perubahan kecepatan kita kalikan dengan massa, dan yang kedua itu ini. Apa itu ini? Ini suku adveksi. Ini suku adveksi. Nah, oke. Apa yang terjadi kalau ini semua sama-sama tak bagi dengan massa? Seperti M. Nah, dia ternyata akan sama dengan M per, oh sorry, kita bagi dengan volume, maaf, bukan massa ya. Ini maka M per V dia jadi rho ya, rho do V per dot T tambah rho V dot nabla kali V. Oke. Nah, kemudian sigma F. Nah, kalau kita cari dia dalam bentuk berapa banyak. Oke, bentar. Kalau kita cari sigma F ya, apa aja gaya yang berpengaruh di sini? Gaya yang berpengaruh dalam aliran fluida itu yang pertama bisa disebabkan oleh perbedaan tekanan. Jadi ada gaya dari perbedaan tekanan, ada gaya dari viskositas, dan ada gaya dari gaya berat. Oke, di sini yang pertama ada pengaruh gaya dari tekanan, terus ada gaya dari viskositas, juga ada gaya dari gaya berat atau gravitasi. Nah, berapa besarnya? Ternyata gaya dari tekanan dia nilainya sama dengan min gradien dari P. Jadi perubahan tekanan terhadap ruang ya, dia menghasilkan gaya. Tapi jangan lupa ini kita kalikan dengan V ya. Oke. Min gradien. Oke, ini aja. Ini kita kalikan ini. Lalu yang kedua kita punya gaya viskositas yang dia besarnya sama dengan V kali mu, kemudian dikalikan dengan Laplacian dari V. Oke. V di sini volume. Oke. Mungkin biar nggak bingung ini tak tulis oke lah, V besar, V besar aja. V besar. Dan yang terakhir ini akan sama dengan MB, B berat. Nah, kalau ini kita sama-sama bagi dengan V, nah ini maka dia akan sama dengan apa? Dia akan sama dengan min gradien P tambah mu kali Laplacian V tambah M bagi V, dia jadi rho G. Oke, kita satukan kedua persamaan antara ini dengan ini, maka kita dapatkan dia hasilnya sama dengan apa itu? Kita tadi punya ya, kalau sigma F sama dengan do P per do T, maka kalau sama-sama tak bagi V, sigma F dia sama dengan seper V do P per do T. Kita masukkan di sini untuk sebentar. Kita masukkan di sini yang pertama untuk gayanya dia sama dengan ini. Oke. Mungkin tak taruh di sini ya, boleh aja ya. Tak balik aja nih ya, sebentar, biar sama dengan yang di atas. Ini seper V dot P per dot T, ini dia seper V sigma F. Oke, ini dia sama dengan ini. Atau kalau tak tuliskan enggak, ini kepanjangan. Tak tuliskan gini aja, rho dv per dt tambah v dot nabla kali v. Oke, ini adalah persamaan yang sama dengan yang di atas tadi ya. Kita sudah buktikan hukum kekekalan momentum di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke persamaan ketiga. Apa ketiga ini? Oke, di sini ada persamaan kekekalan energi. Oke. Kita coba tanyakan di GPT ya. Bentar. Write in detail, step by step, the derivation of this formula. Oke. Di sini kita berangkat dari konservasi energi. Kemudian kita definisikan berapa total perubahan dari energi, berapa laju perubahan energi total, dan laju perubahan energi total ini kita definisikan sebagai perubahan dari setengah rho V kuadrat tambah rho E ya. Lalu di sini oke.
kalau kita lihat di sini ya, laju perubahannya dia sama dengan, oke, ini ada divergensi dan sama dengan rho V G. Apa ini? Rho V kali G ini sama dengan gaya berat ya, gaya berat. Kemudian di sini ada juga gaya dari suku dari viskositas dan juga ada suku dari konvektif dan juga ada suku apa ini? Konservasi ya. Oke, di sini kurang detail ya namanya. Kita coba minta dia untuk merespon ulang. Oke, di sini kita punya energi totalnya sama dengan setengah rho V kuadrat plus rho E. Kita tinggal cari berapa do P per do T-nya. Dan berapa kerapatan fluxnya, dia sama dengan gradien. Dia sama dengan divergensi dari ini ya, divergensi dari setengah rho V kuadrat plus rho E V. Oke, ini digabungkan dan dia kemudian tekanan yang bekerja, term tekanan di sini dia merepresentasikan kerja yang diselesaikan oleh tekanan. Oke, yang bisa diekspresikan dalam rho V kali G. Oke. Di sini kalau kita coba lihat ya, sebentar. Ini ada suku energi total yang pertama, perubahan energi total. Perubahan energi total kemudian ditambah dengan berapa banyak ini yang meningkat. Berarti berapa banyak apa ya? Boleh dikatakan berapa banyak. Oke, ini kalau boleh dikatakan ini yang muncul, ini yang hilang. Divergensi ini kan yang keluar kan. Dia harus sama dengan rho V kali G. Ini kita sebut sebagai itu ya, kita sebut sebagai usahanya. Oke. Kalau kita tuliskan ya, bentar. Kalau kita tuliskan. Oke, mungkin ini tak copy dulu ya. Bentar. Kita copy dulu ya. Kita tuliskan ulang di sini. Ini hukum kekekalan energi. Nah, di sini simpelnya kita berangkat dari asumsi bahwa energi di sini sifatnya kekal. Dan artinya apa? Kalau kita punya energi yang muncul, kita tambah dengan energi yang hilang. Energi yang hilang, dia harus sama dengan usaha yang bisa kita kerjakan. Jadi kalau misalkan energi yang muncul sama dengan yang hilang, maka nggak ada usaha yang keluar kan. Seperti itu. Nah, berapa banyak energi yang muncul? Nah, ini. Oke, ini misalkan kita lihat di sini. Energi yang muncul ini sama dengan berapa banyak energi yang berubah. Jadi berapa banyak energi yang berubah? Katakanlah misalkan awalnya energinya sebesar E. Berapa banyak pertambahan dari E? Ini berarti ya energi yang muncul. Nah, ini kita definisikan sebagai berapa banyak perubahannya terhadap waktu tentunya dari energi yang muncul. Apa itu? Di sini ada suku setengah rho V kuadrat tambah rho E. Ini energi dalamnya dalam. Nah, energi yang hilang kemana? Nah, di sini kan divergensi kan seberapa tersebar sesuatu. Artinya kalau pada saat tersebar maka dia akan hilang dari kondisi awalnya. Maka di sini kita dapatkan dia sama dengan setengah rho V kuadrat plus rho epsilon V ini ya. Jadi di sini kalau kita jabarkan ya, sebentar. Oke. Kita coba kembali ke ChatGPT tadi ya. Kita kembali ke respon yang pertama. Nah, di sini ada suku konvektif. Suku konvektif. Oke. Yang dia terdiri dari energi kinetik dan suku energi internal ya.
Jadi ini ya, ini ada suku dari ini suku dari kinetik ya, kinetik. Ini suku energi internal. Ini juga suku kinetik ya, suku kinetik. Dan juga suku energi kinetik. Dan ini juga suku viskositas. Nah, usaha ini apa? Usaha ini, terus ini ya, dia usaha yang bisa dilakukan dari tekanan. Dan dia kita representasikan sebagai gaya berat ya, rho v kali g. Sehingga kalau kita gabung semuanya, kita punya do per do t, kita kalikan setengah rho v kuadrat plus rho e, ditambah gradien dari setengah rho v kuadrat plus rho epsilon v min mu per p delta v, dia sama dengan rho v kali g. Oke, seperti itu. Ini asal usulnya. Kita sudah buktikan. Kita masuk ke persamaan selanjutnya ya. Nomor 3 ini yang keempat. Keempat ini persamaan apa ini? Oke, ini bukan persamaannya karena nggak ada sama dengannya, tapi hanya sekedar suku viskositas. Tapi nggak apa-apa, kita coba tulis saja. Sekarang suku viskositas. Yang di sini kita tuliskan, ini juga sebenarnya ada dalam persamaan tadi. Di persamaan tadi, gagaran momentum, dia ada. Kita tuliskan ulang aja. Oke, kita tulis di sini. Nah, sekarang yang akan kita cari tahu dari mana persamaan ini berada. Oke, mungkin kita lanjutkan yang tadi saja ya. Aman tadi kita sudah bahas suku viskositas. Nah, yang ini. Oke. Kenapa suku viskositas untuk seperti ini? Jelaskan. Oke, suku viskositas ini kalau kita lihat tadi ya di momentum, dia sebenarnya sama dengan sebanding dengan gaya. Sebanding dengan gaya. Oke, sebentar. Kalau kita lihat di sini ya, sebentar, tadi balik ke awal. Ini sebenarnya sama dengan rapat gaya ya, rapat gaya. Jadi ini sebenarnya ya rapat gaya yang disebabkan oleh viskositas. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya pada intinya, pada inti dari persamaan ini, gaya itu dia sebanding dengan Laplacian dari V. Atau kalau kita tuliskan ya, Laplacian dari V itu dia juga sama dengan do kuadrat V per do E kuadrat kalau di 3 dimensi ya. Per do Y kuadrat plus do kuadrat V per do Z kuadrat. Oke, seperti itu. Nah, di sini ini kan F baru sebanding dengan ini kan. Atau kalau kita bagi dengan volume sehingga kita punya gaya persatuan volume, ya juga sama aja. Dia sama dengan ini sebanding. Nah, agar dia sama kita perlu pembanding. Nah, pembandingnya apa? Nah, ini kita gunakan viskositas itu tadi. Jadi munculnya persamaannya dari sini. Oke, kita lanjutkan ke persamaan selanjutnya. Ini nomor 5 ya. Hukum Newton untuk viskositas. Oke, kita coba tulis dulu. Hukum Newton untuk viskositas. Nah, oke, di sini dari mana persamaan ini berada? Oke, kita berangkat dari kondisi ya. Ternyata
pada suatu, katakanlah suatu, misalkan ini ada fluida mengalir ya, ada fluida mengalir, dan katakanlah di sini ini penampang pipa, penampang dari suatu pipa misalkan dengan luasan A misalkan. Nah, ternyata ada bentar, oke, kita balik tadi ya. Ternyata ada perbedaan antara bagaimana kecepatan yang di sini, kecepatan yang di sini, kecepatan di sini. Ini untuk nilai x yang berbeda ya, anggap ini x ya. Dx. Nah, itu berbeda kecepatannya. Jadi ada perbedaan kecepatan. Artinya di sini ada perbedaan gaya juga yang bekerja. Jadi di sini ada gaya yang menghambat. Kenapa kok yang di tengah dia lebih besar dibanding yang di pinggir? Karena ada gaya yang menghambat. Dan besar gaya yang menghambatnya itu dia sebanding dengan pertama dia sebanding dengan dv per dx, dan dia juga sebanding dengan a. Lalu kalau kita hubungkan ya, kita dapatkan bahwa f dia sebanding dengan a kalikan dv per dx. Dan sama kayak tadi, kalau kita ingin mencari konstanta perbandingannya, ternyata kita tinggal tambahkan konstanta aja untuk viskositas, sehingga kita dapatkan f dia sama dengan mu kali a kali dou v per dou x. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke persamaan selanjutnya. Persamaan nomor 6. Oke. Nomor 6 di sini. Ini apa namanya? Tegangan geser. Tegangan geser. Oke. Kalau kita lihat di sini, dia ada kesamaan. Ada ininya tahu ini dia sebanding dengan dou per dou y. Dan pembandingnya di sini ada rho kali v, atau juga bisa kita tuliskan sebagai mu di sini. Oke. Di sini juga ada keterangan. Oh, tidak ada ya, hanya itu aja ya. Oke. Mungkin ini kita coba perlu tanyakan dulu ya, ChatGPT untuk memastikan. Tuliskan rumus tegangan geser pada fluida. Oke, dia mu kali gradien V. Apa ada sama? Gradien V itu gradien kecepatan ya. Di sini berarti U per dou y. Oke, ada perbedaan nampaknya. Oke, kita coba cross check ya. Ini kita minta dia untuk regenerate lagi. Apakah benar persamaannya itu? Oke, ini dia. Gradien kecepatan terhadap dou y. Nah, ini kita cross check di sini ya. Sebenarnya di sini kita cukup pakai satu aja. Kita pakai persamaan yang ini. Ini kita crop ya. Kita pakai yang ini aja. Yang di sini menandakan, oh ternyata besar dari tegangan geser. Dia sama dengan berapa perubahan kecepatan terhadap y. Atau ini ya, ini kan makin jauh dari y dia makin berubah kecepatannya. Nah, oke. Dari mana persamaan ini berada? Ya simpel saja, dari fakta bahwa tegangan itu dia sebanding dengan perubahan kecepatan terhadap y. Dan agar dia bisa sama, kita sebandingkan dia dengan menggunakan konstanta mu di sini. Oke, ini nampaknya langsung trivial ya. Kita tidak perlu menentukan banyak. Kita masuk ke persamaan selanjutnya yang ke-7. Oke, ini bukan persamaan tapi suatu suku saja. Nah, yang kita tadi juga sudah tuliskan dalam kontinuitas ya. Jadi suku divergensi hukum kontinuitas. Oke, ini dia. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, apa sebenarnya divergensi dari rho v? Jadi kalau misalkan kita punya sesuatu ya, katakanlah di sini ada sebuah fluida misalkan, dia mau mengalir keluar,
Maka berapa banyak yang mengalir keluar? Berapa banyak? Oke, rho V ini kita kenal dia sebagai flux density ya. Jadi di sini kita suku ini menandakan berapa banyak flux density yang keluar, berapa banyak rapat flux yang keluar. Flux itu berarti di sini ya simpelnya ya aliran aja. Berapa banyak aliran yang keluar dari suatu volume tertentu. Nah itu yang kita kenal dengan nama ini ya, dengan nama divergensi. Jadi di sini ya langsung saja kita di sini pengen tahu berapa banyak flux yang keluar. Ini dia menandakan bentar. Ini kita punya rho V sebagai flux density. Dan karena kita ingin tahu berapa banyak yang keluar, maka kita gunakan divergensi. Berapa banyak yang menyebar lebih tepatnya, menyebar dari suatu titik. Nah, seperti itu. Ini asal usul dari suku. Oke, itu dia semua persamaan dari kelompok 1. Kita lanjut ke persamaan dari kelompok 2. Di sini kita coba tuliskan dulu ya. Kita di sini punya persamaan kontinuitas. Oh, maaf. Ya, kita tuliskan dulu. Oke. Oke, persamaan berapa ya? Cukup, oke, 8 aja. Nih, sama kayak tadi ya, hukum kontinuitas tapi dalam bentuk yang lain. Dan ini bukan volume ya, ini kecepatan ya. Ini harusnya V kecil, V besar. Tapi nggak apa-apa. Nah, simpelnya kalau kita punya silinder misalkan, atau pipa atau apapun itu, dan kita aliri dengan fluida, maka hukum kontinuitas ini kita asumsikan bahwa debit yang masuk dia harus sama dengan yang keluar. Jadi Q in dia sama dengan Q out ya. Atau simpelnya kita punya bahwa debit dia harus konstan. Dimanapun, di titik manapun dia harus konstan. Dan debit itu kan dia sama dengan berapa banyak massa yang mengalir, berapa banyak massa yang mengalir ya per satuan volume. Ya sebenarnya boleh bukan massa ya. Pokoknya ada sesuatu yang mengalir per satuan volume. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita bicara volume ya. Oke, sebentar. Oh maaf, ini misalnya. Berapa banyak volume yang mengalir per satuan waktu? Dan volume dari suatu bagian katakanlah ini kan sama aja dengan luas ini kita kalikan dengan berapa pergeserannya kan. Jadi volume sendiri dia sama dengan A kali delta X. Ini dV per dt. Kita bagi dengan dt dia sama dengan konstan. Sehingga kita punya dx per dt dia sama dengan kecepatan atau A kali V dia sama dengan konstan. Karena konstan di semuanya maka di titik poin 1 katakanlah, maka A1 V1 dia sama dengan A2 V2. Kita masuk ke persamaan selanjutnya ya. Ini persamaan ke-9. Nggak bisa ini. Oke. Di sini kita sama hukum kontinuitas juga ya. Ya mirip dengan yang tadi sebenarnya. Kita tuliskan di sini. Sama ini juga hukum kontinuitas. Tapi dengan massa jenis. Massa jenis. Oke. Nah, sebenarnya ini bentuk yang lebih umum dibanding yang di atasnya. Jadi tadi ya kita berangkat dari asumsi bahwa debit itu harus konstan. Harus konstan. Nah, sekarang bagaimana misalkan kita punya bahwa rapat jenisnya bisa berubah. Jadi di sini katakanlah misalkan sebentar. Tak lanjut ya. Di sini kan debit itu kan dV per dt kan. Debit itu dV per dt. Ini volume ya. Dia konstan. Nah, sekarang volume itu kan dia sama aja dengan apa dia?
volume itu dia sama dengan apa? Oke, mungkin lebih gini aja sebentar. Kita debit ini memang hanya volume, tapi di sini sebenarnya yang lebih penting dari sekedar debit ya. Kita pengen memastikan bahwa massa itu konstan sebenarnya. Massa masuk dia harus sama dengan massa keluar. Nah, massa. Kalau kita bicara massa, massa kan massa jenis dikalikan volume kan. Rho 1 kali V. Oke, rho in kalikan V in sama dengan rho out ya kali V out. Dan kalau kita bagi V dengan waktu, kita punya debit. Rho in kalikan Q in sama dengan rho out kalikan Q out. Atau rho in kalikan Q in sama dengan Q out kalikan rho out. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini kita punya rho kali Q dia konstan. Dan ini ya sama kayak tadi ya. Berarti ini rho, kemudian A dx per dt sama dengan konstan. Berarti rho AV dia konstan. Sehingga rho 1 A1 V1 sama dengan rho 2 V A2 V2. Oke, terbukti ini sudah sama dengan yang di atas ya. Kita lanjutkan ke persamaan selanjutnya. Oke, selanjutnya itu apa di sini? Selanjutnya itu di sini kita bahas persamaan Bernoulli. Oke. Ya. Persamaan Bernoulli. Di sini kita punya tekanan tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH dia konstan. Nah, kita coba cari tahu ya, kenapa kok dia konstan? Kenapa kok harus seperti ini persamaan? Oke, kita tuliskan aja. Sama dengan tadi ya, kita tinggal tulis ulang aja. Read in detail, step by step, the derivation of this formula. Oke, di sini berangkat dari prinsip kekal energi. Kemudian karena energi kekal ya, maka di sini kita punya bahwa oke, sebelum itu ya. Di sini ada 3 bentuk energi mekanik ya. Ada tekanan, kemudian ada apa di sini? Ada energi kinetik dan ada energi potensial. Oke, kita tuliskan ulang di sini. Bentar. Jadi kita punya pertama energi itu kekal di sini asumsinya. Dan di sini energi ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada energi dari tekanan, ada energi kinetik, dan energi potensial. Ini kita wakili dengan MGH ya. MGH. Dan ini kita wakili dengan setengah MV kuadrat. Ini kita wakili dengan apa dia? Ini kita wakili dengan tekanan kita kalikan dengan volume. Nah, oke. Sehingga kita punya P kali V tambah setengah MV kuadrat tambah MGH dia sama dengan konstan. Nah, sekarang kalau energi konstan ya, energi konstan. Kalau kita bagi energi dengan volume, maka rapat energi juga konstan. Rapat energi juga konstan. Sehingga kalau kita bagi semuanya dengan V ya, PV per V tambah setengah M per V, V kuadrat tambah MGH per V, dia sama dengan ya konstanta juga. Konstanta bagi V ya konstanta. Jadi kita punya di sini P tambah setengah M per V itu kan rho ya, rho V kuadrat tambah rho GH dia sama dengan konstan. Ini yang kita kenal dengan nama hukum Bernoulli. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya, ke persamaan selanjutnya, yaitu persamaan Euler. Oke, kita tuliskan di sini. Persamaan Euler. Ini yang keberapa ini? 9, 10, 11. Persamaan Euler. Oke.
Nah, di persamaan ini kita coba cari tahu ya asal usulnya. Ya, tadi tinggal copy aja. Kita punya ini ya. Oke. Kalau tadi persamaan prinsip Bernoulli dia berangkat dari konservasi energi. Ini kita berangkat dari konservasi momentum. Jadi momentumnya konstan. Nah, ini kalau kita lihat ya sebenarnya sebentar. Ini ya sama dengan tadi nampaknya. Sama dengan tadi. Bentar, kita coba cross check lagi ya. Ini mirip dengan tadi di awal. Ini ya. Do V per do T dan semacamnya itu. Bentar, kita coba terus lagi ya. Do V per do T. Oke, ini cuma nggak ada row-nya aja. Ya, oke. Oke. Kalau gitu sebenarnya ini kita turunkan dari kondisi awal. Jadi kalau tadi sama dengan yang ini, sama dengan yang ini, sama dengan yang mana tadi? Ini. Oke. Ini kita tulis ulang aja. Tulis ulang aja. Oke. Jadi berangkat dari sini ya, kita langsung tuliskan ini. Tadi kita sudah turunkan. Berangkat dari persamaan dua, persamaan dua. Misal viskositasnya dia sama dengan 0, maka kita punya rho do V per do T tambah V dot nabla V dia sama dengan min rho gradien P tambah dengan rho. Dan kalau kita bagi dengan rho, kita punya dV per dt dia ditambah V dot nabla kali V dia sama dengan min per rho gradien P tambah G. Oke, ini dia ya. Kita langsung bisa buktikan dengan menggunakan apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kita lanjut ke persamaan nomor 12. Di sini kita ini ya sama aja dengan Bernoulli ya sebenarnya. Ya, ini sama aja dengan Bernoulli. Sebenarnya sama aja dengan Bernoulli. Persamaan energi ulang. Oke, ini penurunannya kita tinggal lihat persamaan berapa tadi ya, biar tidak usah turunkan ulang. Lihat persamaan 10. Kita langsung akan dapat bahwa setengah rho V kuadrat tambah P tambah rho GH dia sama dengan konstan. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke persamaan selanjutnya. Persamaan ke-13. Ini 12 tadi. Ya, 12. Sekarang 13. Oke. Ini ya sama kurang lebih. Teruskan ulang aja. Oke, ini kalau yang bawah ini ya dia sama aja dengan yang atas. Jadi kita nggak usah tulis ini aja. Di ya simpelnya ini sama aja dengan sebelumnya. Kita punya bahwa rapat energi itu dia konstan. Sehingga kita punya bahwa setengah rho V kuadrat tambah P tambah rho GH ini sama dengan rapat energi dalam persamaan Bernoulli. Nah, misalkan ada energi lain, kita tinggal tambahkan aja. Ini bukan energi ya, ini lebih tepat dikatakan rapat energi ya. Rapat energi lain. Maka dia sama dengan konstan. Oke, kita sudah dapatkan. Kita lanjutkan ke persamaan selanjutnya. Ini langsung dari kelompok 3 ya. Ini ada berapa persamaan? Ada 3 persamaan. Oke. Yang pertama kita
punya persamaan laju aliran fluida. Persamaan laju aliran fluida. Oke, ini dapat dari mana? Oke, di sini sebenarnya ini merupakan definisi aja ya. Jadi yang pertama, kita punya bahwa debit itu dia sebanding dengan perubahan tekanan. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa debit dia sebanding dengan jari-jari pangkat 4, dan debit ini dia berbanding terbalik dengan apa itu namanya, dengan panjang dari pipa, dan juga berbanding terbalik dengan viskositas. Nah, sehingga kita bisa satukan aja semuanya. Tapi oke, mungkin kita biar lebih detail ya, kita coba tanyakan ke ChatGPT di sini. Nah, coba copy dulu. Ya, di sini kita coba tanya ChatGPT ya. Oke, kita coba tulis di sini ya. Kita punya VR. Oke, ini kita hapus aja dulu ya. Detail. Kita punya VR, dia sama dengan delta P per apa tadi? 4 eta L, kemudian dikalikan R kuadrat min R kuadrat. Terus kita punya debit itu dia sama dengan integral 0 sampai R dari VR kita kalikan dengan 2PR PR. Oke, seperti itu ya. Kita coba masukkan. Jadi kita punya sekarang Q dia sama dengan integral delta P per 4 eta L, kemudian R kuadrat min R kuadrat 2PR DR. Oke, kita coba keluarkan delta P per 4 eta L. Terus kita di sini punya apa ini? Kita punya integral 0 sampai R dari 2P ini bisa keluar ya. 2P ini bisa keluar. Meta ya, bukan P. 2P-nya keluar, sisa di sini sisa apa ya? Sisa masukkan di sini R kuadrat R, kita kurangi R pangkat 3. Oke, kita punya Q sama dengan delta P, berarti delta P T per 2 ini ya. Kemudian integralnya ini apa ya? Berarti R kuadrat, ini berarti jadi R kuadrat per 2 ya. Kita kurangi dengan seperempat dari R kuadrat. Kita masukkan barisnya 0 sampai R ya. Dan di sini kita punya bahwa ini kalau kita masukkan R berarti jadi R kuadrat ya. R pangkat 4. Oh maaf, ini R pangkat 4. Berarti ini setengah R pangkat 4 dikurangi seperempat R pangkat 4, berarti bisa R pangkat 4 saja. Ini per 2 NL, ini bisa seperempat R pangkat 4. Jadi kita punya di sini delta P T per 8 R pangkat 4. Oke, apakah udah sama? Nah ini udah sama ya. Delta P T R pangkat 4 8 eta L. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke persamaan berikutnya. Ini persamaan berapa ya? Persamaan ke-15 ya. Persamaan ke-15 kita akan coba turunkan tentang hukum Pascal. Oke. Hukum Pascal. Hukum Pascal. Oke, ini kita berangkat dari asumsi bahwa tekanan, anggap kita punya pipa dan semacamnya misalkan. Maka tekanan dia diasumsikan tersebar di segala arah. Jadi kita punya bahwa P1 dia sama dengan P2. Dan karena tekanan sama dengan gaya per luas penampang, maka kita punya F1 per A1 dia sama dengan F2 per A2. Seperti itu. Tidak ada yang panjang dari ini ya. Lanjutkan. Persamaan selanjutnya, persamaan ke-16. Kita punya apa di sini?
persamaan tekanan hidrostatik. Oke, kita tuliskan. Tekanan hidrostatik. Oke, kita misalkan kita punya sebuah benda, katakanlah kubus misalkan. Kubus. Nah, kita misalkan pengen tahu berapa tekanan yang dialami oleh bagian bawah di sini. Bagian bawah, katakanlah luasannya A ya, misalkan. Berarti tekanannya kan dia sama dengan F per A. Nah, berapa F? Kalau ini punya apa ya? Punya massa. Berarti kan ini kan punya gaya berat ya. Ya, gaya beratnya berarti M kali G per A. Nah, sekarang massa dari ini, oke, ini ya dia bisa zat padat, bisa zat cair. Kan sama dengan rho kali volume. Volume G per A. Dan oke, kalau kita definisikan ini sebagai H ya, maka kita punya P sama dengan rho kali A kali H kali G per A. Dan kita coret A-nya, kita punya bahwa rho sama dengan, maaf, P sama dengan rho G kali A. Ini enggak hanya zat padat, zat cair, ataupun fluida, zat padat pun juga ya sama dengan ini. Kita sudah buktikan ya, persamaan nomor 16, sekarang persamaan nomor 17. Ya, sisa berapa sama nih? Sisa. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, ini juga sebenarnya mirip saja dengan yang tadi ya. Ini persamaan Navier-Stokes. Oke, kita mungkin enaknya berangkat dari mana? Kita enaknya berangkat dari, berangkat dari yang tadi ya. Berangkat dari ini. Biar nggak usah ulang, kita pakai yang sudah ada aja. Nah ini, kita berangkat dari persamaan 2 yang tadi, yang sudah kita turunkan di awal. Kita tuliskan di sini, saya tuliskan di sini. Oke. Nah sekarang misal nilai dari V nabla V dia sama dengan 0, maka kita hanya punya rho dV per dot T dia sama dengan min gradien P tambah rho G tambah mu Laplacian dari V. Oke, ini langsung terbukti ya. Kita lanjutkan ke kesamaan nomor 18. Sampai ini. Oke. Ini persamaan namanya eigenvalue. Persamaan eigenvalue. Oke, ini mungkin kita coba tanyakan ChatGPT aja ya. Tuliskan ini ya. Oke. Ini langsung aja dia. Apa itu radius pipa? Oke. Oke, jadi di sini sebenarnya persamaan ini ya. Persamaan ini. Dia kurang besar. Dia berangkat dari, kita pengen tahu kecepatan. Kecepatan. Anggap kita punya 2 pipa, maaf, pipa. Dan ini ada beda tekanan ya, antara sini dengan sini ada beda tekanan dengan panjangnya katakanlah L ya, panjangnya L. Nah maka misalkan dia jarinya R, kita bisa tahu berapa kecepatan dari suatu fluida itu dari berapa jauh dia dari pusat ya. Ini kita lambangkan dengan R kecil. Jadi simpelnya gini. Pada saat dia ada di pada saat nggak ada pipa, maka ya ini hanya R kuadrat aja, nggak ada suku ini. Nah, namun di sini di pipa ini kita bisa lihat bahwa kecepatan tergantung dari besarnya R. Oh sebentar, ini kebalik namanya.
Jadi simpelnya kecepatan dia sebanding dengan berapa perbedaan tekanan, lalu dia juga berbanding terbalik dengan panjangnya, dan dia juga sebanding dengan selisih dari R kecil dan R besar kuadrat. Kalau kita masukkan di sini kita punya bahwa V dia sama dengan pembandingnya dia seperempat ya. Sehingga kita punya delta P per 4R kita kalikan R kuadrat min R kuadrat. Seperti itu. Ini mungkin kalau bentuk yang berbeda, misalkan kotak dan semacamnya dia bisa beda. Jadi ini khusus untuk silinder ya. Ini khusus untuk silinder. Nah, kita sudah dapatkan. Lanjut persamaan ke-19. Ya persamaannya. Kita tuliskan ulang. Ini namanya persamaan apa ini? Ini persamaan aliran laminar untuk nomor Reynolds. Untuk nomor Reynolds. Kita coba langsung copy aja ke ChatGPT ini. Sebentar. Kita copy ini. Sebentar kita coba lihat ya. Nah, di sini pada persamaan ini sebenarnya ya sama kayak tadi. Ini kita dapat dari kesebandingan. Jadi bilangan Reynolds dia sebanding dengan densitas dari fluida. Lalu dia juga sebanding dengan kecepatan dari fluida. Dia juga sebanding dengan panjang dari pipa aliran fluida, dan dia berbanding terbalik dengan viskositas. Sehingga kalau ini semua kita sambungkan ya, kita punya dia sama dengan rho VL per mu. Ya boleh tulis V, boleh tulis Q ya, sama aja. Yang ya pada intinya dia kecepatan. Kita masuk ke persamaan terakhir, persamaan ke-20 di sini. Kita di sini punya hukum Hooke untuk fluida. Hukum Hooke untuk fluida. Coba copy ke ChatGPT ya di sini. Sebentar. Di sini K ini modulus Hooke. Kemudian ya ini sebenarnya definisi aja. Ini modulus Hooke namanya. Jadi modulus bulk itu ya, sebentar. Dia kita definisikan sebagai minus dari dp per dv per v. Jadi ini v ini bukan kecepatan ya, tapi volume ya. Jadi modulus sebentar. Jadi modulus bulk itu dia sama dengan minus dari dp per berapa perubahan volume terhadap volume awal. Ya ini definisi aja. Sehingga kita langsung dapatkan bahwa K dia sama dengan min V naik ke atas ya. dp per dv. Itu dia semua persamaan yang sudah kita turunkan dari materi mekanika fluida. Semoga apa yang sudah kita bahas di sini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton hingga akhir. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.